Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua masih dalam lindungannya. Pada tahun 90-an, pemerintah melegalkan undian sumbangan sosial dermawan berhadiah atau SDSB. Saat itu, SDSB menjadi salah satu cara masyarakat merubah nasib. Menang SDSB adalah dambaan hampir semua orang, terutama bagi mereka yang hobi pasang kupon SDSB. Hal itu pula lah yang terjadi pada tokoh cerita kita kali ini. Namanya Burhan, seorang suami pengangguran yang ingin membahagiakan istrinya. Dia berharap suatu hari bisa menang SDSB. Tapi sebelum kisah nyata ini dilanjutkan, kami tim Jejak Gaib memohon kemurahan hati Anda semua, untuk subscribe, like, dan komen agar kami semakin semangat menyuguhkan cerita dari kisah nyata. Semoga Anda yang sudah subscribe mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Suatu hari di tahun 1990, Burhan sedang duduk di beranda rumahnya sambil menikmati segelas kopi dan sebatang rokok. Tak lama berselang lewat tetangganya bernama Roni. Dia adalah pendatang dari Kuningan yang kebetulan tinggal di kampung Burhan. Rumahnya pun bersebelahan. Roni kemudian mampir sejenak, kemudian mengatakan bahwa dia mau mudik ke kampung di Kuningan. Roni yang memang cukup ramah dan sering bersosialisasi, mengajak Burhan untuk ikut mudik ke Kuningan, setidaknya bisa menjadi teman di perjalanan. Tak butuh waktu lama, obrolan pun berakhir. Burhan memutuskan ikut ke kampung Roni, niatnya hanya ingin tahu Kuningan. Terlebih Roni hanya sehari di kampung halamannya. Hari yang disepakati pun tiba. Roni dan Burhan pun berangkat ke Kuningan. Perjalanan lancar dan tidak ada kendala. Singkat cerita mereka tiba di Kuningan sekitar jam 4 sore. Setelah cukup beristirahat, Roni mengajak Burhan jalan-jalan. Tujuannya adalah sebuah kolam renang yang cukup populer di daerah Kuningan kala itu. Mereka pun berboncengan menuju lokasi. Tiba di tempat, Burhan heran. Dia kaget karena kolam renang yang dikatakan Roni tidak seperti kolam renang pada umumnya. Kolam renang itu banyak ikan emas berbagai warna dan ukuran. Di tengah keheranan itu, Roni bercerita bahwa masyarakat meyakini ikan-ikan itu tidak ditanam oleh siapapun, tetapi ada dengan sendirinya. Masyarakat menganggap bahwa ikan itu bukan sembarang ikan tapi ikan jadi-jadian. Roni juga mengatakan bahwa ikan-ikan itu tidak bisa ditangkap. Dia kemudian nyuruh Burhan untuk mencoba membuktikannya. Burhan disuruh membeli kacang sukro. Kemudian melempar sukro itu ke kolam. Sejurus kemudian, ikan-ikan itu berebut makanan sukro yang dilemparkan Burhan. Ikan itu berkumpul, jumlahnya sangat banyak. Burhan kemudian lompat ke kolam di tengah kumpulan ikan itu. Maksudnya tentu saja ingin menangkap ikan yang sedang berkumpul. Tapi anehnya, meski ikan sedemikian banyaknya, tak satupun ikan yang tertangkap, bahkan tidak ada yang tersentuh. Burhan heran, seharusnya meski tidak bisa ditangkap, paling tidak ada yang tersentuh. Tapi ini tidak sama sekali. Dia pun kemudian yakin bahwa itu bukan ikan biasa. Roni hanya tersenyum saja melihat kelakuan Burhan. Sambil menghampiri, Roni kemudian mengajak Burhan untuk jalan-jalan ke tempat lainnya. Kali ini Roni membawa Burhan ke perkampungan yang asri. Sambil mengendarai motor, Roni cerita ini dan itu, termasuk cerita tentang seseorang bernama Abah Karna yang dikenal sebagai orang pintar yang katanya bisa memberikan nomor kupon SDSB. Lokasi rumahnya dekat dengan perempatan Kuningan dan Ciamis menuju ke sebuah perbukitan. Roni bahkan menunjukkan letak rumah Abah Karna, tapi mereka tidak mampir. Hanya lewat saja. Setelah itu mereka kembali ke rumah Roni. Cerita Roni tentang Abah Karna yang bisa memberi kupon SDSB rupanya masuk ke otak Burhan. Meski tidak mengatakannya ke Roni, nama Abah Karna itu terngiang-ngiang di telinga Burhan. Setelah urusan Roni di Kuningan selesai, dia dan Burhan pun memutuskan untuk kembali ke Serang. Sampai di Serang, Burhan tetap kepikiran soal Abah Karna itu. Beberapa hari kemudian, Burhan mengajak adiknya Maman pergi ke Kuningan. Maksudnya tentu saja mendatangi Abah Karna untuk minta nomor SDSB. Maman yang kebetulan sangat gandung dengan SDSB, langsung mengiyakan. Mereka pun berangkat ke Kuningan naik angkutan umum tepatnya hari Sabtu sekitar jam 7 pagi. Mereka naik bus dari Terminal Ciceri dan tiba di Ciamis sekitar jam 1 siang. Dari Ciamis naik mobil Elf jurusan Kuningan. Burhan turun di perempatan yang dulu pernah ke sana sama Roni. Di perempatan itu, tukang ojek langsung datang menghampiri, menawarkan jasa. Burhan kemudian mengatakan bahwa tujuannya ke rumah Abah Karna. Para tukang ojek itu ternyata tahu dengan orang yang dimaksud. Burhan dan Maman pun langsung naik ojek ke tujuan.
Sampai di rumah Abah Karna sehabis Isya. Setelah beristirahat sejenak, Burhan mengatakan maksud kedatangannya. Tanpa basa-basi, dia mengatakan ingin merubah nasib, siapa tahu ada rezeknya dari SDSB. Sambil mendengarkan, Abah Karna manggut-manggut seperti sudah paham maksudnya. Tepat jam 12 malam, Abah Karna masuk ke kamar khusus. Tak lama kemudian, Burhan dan adiknya disuruh masuk ke kamar Abah Karna oleh istrinya. Sampai di dalam kamar, Burhan kaget bukan kepalang. Dia melihat sosok berjubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, duduk di amben yang di depannya banyak sesaji. Setelah menoleh sedikit, ternyata itu Abah Karna. Hanya mukanya saja yang terlihat. Burhan dan Maman kemudian duduk di bawah. Ketika Abah Karna bertanya, Burhan dan Maman makin syok lagi. Sebab suara Abah Karna berubah jadi suara perempuan. Dia lalu bertanya dengan suara perempuan. Ada keperluan apa datang ke rumahnya? Burhan kembali mengatakan maksudnya. Posisi Burhan yang duduk di bawah sambil nyandar di tembok. Mungkin karena kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, Burhan dan Maman ketiduran di kamar itu. Entah berapa lama tertidur, Burhan dan Maman kemudian dibangunin sama istri Abah Karna. Sementara Abah sudah tidak ada di kamar itu. Burhan dan Maman kemudian keluar dari kamar dan langsung ngobrol kembali dengan Abah Karna di ruang tamu. Suaranya normal kembali tidak seperti di kamar tadi. Burhan dan Maman masing-masing dikasih jimat dan kertas berisi 4 angka. Abah Karna bilang angka itu harus dipasang pas nanti sampai di rumah. Setelah itu, Burhan dan Maman berpamitan untuk pulang ke Serang. Singkat cerita sampailah keduanya di Serang sekitar jam 7 malam. Burhan tak sabaran ingin memasang nomor SDSB itu. Keduanya langsung pasang nomor itu di tempat langganan mereka. Namun setelah dipasang 3 hari berturut-turut hasilnya tetap zong. Sudah dibolak-balik angkanya tetap gak ada hasil. Seminggu kemudian Maman pamit ke Burhan mau pulang ke rumah orang tuanya di Lampung. Sebulan kemudian, istri Maman telepon Burhan menceritakan bahwa Maman sakit kuru rawit, sejenis penyakit kulit yang melingkar di pinggang. Seminggu setelah mendapat kabar Maman sakit, Burhan juga sakit. Sakit kepala yang tidak umum, sebab sakitnya terasa seperti kepala mau pecah. Dia sudah berusaha berobat ke dokter tapi tidak ada perubahan. Seminggu kemudian, ada seorang tetangga bernama Habibi, orang daerah Keragilan. Dia datang ke kampung Burhan memang seminggu sekali, karena di situ rumah istri keduanya, dan dikenal bisa mengobati hal yang aneh-aneh. Keluarga Burhan kemudian meminta tolong ke Pak Habibi. Dia lalu memeriksa kondisi Burhan. Seperti sudah bisa membaca apa yang terjadi, dia mengatakan bahwa penyakit Burhan itu berasal dari benda yang ada di badannya. Dia pun terus terang mengatakan bahwa di badan Burhan tertanam berbagai benda seperti emas, intan dan lainnya. Benda-benda itu adalah susuk untuk ilmu kebal. Pak Habibi menawarkan ke Burhan apakah mau dibersihkan atau mau begitu seterusnya. Burhan yang sudah ketahuan kartunya, ditambah sakit yang tak karuan meminta dibersihkan. Dengan kemampuan supranaturalnya, Pak Habibi berhasil mengeluarkan benda dari dalam tubuh Burhan. Benda itu keluar melalui tengkuk antara leher dan kepala. Setelah semua dikeluarkan, ternyata belum berakhir. Pak Habibi bisa melihat ada sesuatu yang lebih besar di dalam diri Burhan. Sesuatu yang dahsyat itu berasal dari sesuatu yang disimpan oleh Burhan. Dia lalu mengatakan ke keluarganya bahwa Burhan menyimpan sesuatu yang dia terima dari tempat yang jauh. Burhan pun sadar, dia ingat bahwa dirinya menyimpan jimat dari Abah Karna waktu ke Kuningan dulu. Dompet Burhan pun segera diambil. Hanya KTP dan identitas lain yang diambil, sisanya termasuk uang yang ada di dompet dibuang. Atas saran Pak Habibi, dompet itu dibuang ke comberan. Setelah itu, Burhan merasa sakit yang dia rasakan berangsur pulih. Namun dia mengalami hal mistis, mimpi didatangi makhluk tinggi besar. Dalam mimpinya si makhluk marah karena merasa tidak dirawat. Lalu bagaimana dengan Maman yang juga mengalami sakit aneh? Setelah Burhan mendapatkan saran dari Pak Habibi, dia pun menghubungi Maman agar memeriksa dompet, mengambil kartu identitasnya, lalu membuang dompet beserta isinya. Burhan mengatakan ke adiknya itu bahwa sakit yang mereka derita bukan sakit biasa, tetapi sakit karena hal lain, yaitu akibat jimat yang mereka terima dari Abah Karna di Kuningan tempo hari. Maman pun menuruti arahan Burhan. Benar saja, setelah membuang dompetnya ke comberan, kesehatan Maman berangsur pulih. Sakit seperti penyakit kulit bernama kuru raut itu perlahan hilang. Mereka pun kemudian sembuh total. Burhan pun memberikan nasihat untuk kita semua, bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat merubah nasib dengan cara yang salah adalah sebuah musibah yang tak patut ditiru.
Menikmati rezeki yang ada dan halal, lebih bahagia ketimbang memimpikan sesuatu dengan cara yang salah. Demikian kisah nyata yang syarat makna ini, terima kasih sudah menonton. Jika Anda punya cerita dan ingin berbagi cerita itu, silahkan menghubungi admin kami di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.